Baik, kita lanjut kembali di penyelesaian soal ujian kita. Contoh penyelesaian soal ujian. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa persyaratan atau ketentuan dari penyelesaian soal ini. Kemudian di flow chartnya dengan flow algorithm ini kita sudah menyelesaikan dua fitur, implementasi dua fitur. Pertama untuk menginput buku, kemudian kedua untuk menampilkan data buku. Nah, sekarang kita tinggal dua yang tersisa, yaitu fitur untuk mencari dan menampilkan buku jika buku itu ada dalam daftar buku. Kemudian yang keempat yaitu menghapus buku dari daftar. Oke, untuk yang opsi yang ketiga, kita akan mengimplementasikannya dengan mencari buku berdasarkan ISBN. Kalau kita lihat gambar flowchart kita sudah berkembang dari tadi sebelumnya menjadi sederhana, ini menjadi sedikit kompleks ya. Oke, kita akan mengembangkan atau menyelesaikan dua yang terakhir ini, yaitu pada opsi pilihan 3. Oke, nah di pilihan 3 mencari buku dengan ISBN. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan dulu variabel ISBN. Oke, kita deklarasikan. Nah, karena kita akan mencari dengan ini ISBN integer. Oke. Nah, setelah itu kita akan menginput ini. Jadi akan menampilkan pengguna untuk memasukkan ISBN yang akan dicari. Oke, kita buat keterangan output dulu. Masukkan ISBN. Oke. Nah, setelah itu kita simbolkan input ya, dengan variabel ISBN. Nah, setelah itu kita melakukan operasi pencarian. Nah, pencarian di sini kita akan melakukan looping ke variabel daftar ISBN. Kalau kita temukan, baru kita tampilkan. Loopingnya kali ini kita akan menerapkan looping while ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah menerapkan for, sudah do while, sekarang kita while supaya ketentuan 3 bentuk struktur perulangan ini terpenuhi. Oke, sekarang kita akan menerapkan di sini while. Oke, ISBN. Nah, sekarang untuk perulangan, sekali lagi perulangan kita membutuhkan variabel perulangan ya. Nah, variabel perulangan ini sebelumnya kita tambahkan dulu while ya, karena harus ada kondisi. Nah, variabel perulangan ini kita akan menggunakan variabel index ya. Jadi expression index itu lebih kecil dari jumlah buku ya, karena kita akan menelusuri kita akan menelusuri daftar ISBN. Daftar ISBN itu ditelusuri dengan membaca setiap data berdasarkan indeksnya. Nah, indeks ini nanti disesuaikan dengan variabel berapa jumlah buku. Kalau jumlah bukunya 3, berarti kita harus menelusuri hanya 3 indeks, yaitu indeks 0, 1, dan 2. Nah, karena itu indeks itu harus lebih kecil dari jumlah buku. Oke. Jadi indeks lebih kecil dari jumlah buku. Nah, kita deklarasikan dulu indeks di sini. Nah, sekarang kita deklarasikan di sini indeks. Ya, karena dia tipe datanya sama. Oh ya, ini tidak di sini, harusnya di sini. Oke. Ini input dan deklarasinya yang ini. Harusnya kita tuliskannya di sini. Oke.
Oke. Ini sudah ISBN dan indeksnya kita deklarasikan. Selanjutnya kita buat di sini untuk memeriksa, ini kan berulang. Nah, kita pastikan ada operasi untuk menaikkan indeks. Jadi di sini kita naikkan indeks itu sama dengan indeks tambah 1. Nah, sehingga kondisinya nanti akan terpenuhi ketika indeksnya sudah sama dengan jumlah buku, maka perulangannya akan berhenti. Oke, nah apa yang akan kita lakukan di sini yaitu memeriksa data daftar ISBN indeks ke indeks itu apakah sama dengan data ISBN yang kita input. Kalau sama berarti kita tampilkan. Oke. Sekarang kita gunakan if daftar ISBN indeks ke indeks sama dengan ISBN. Ya, kalau dia sama dengan ISBN, ya, kalau dia sama berarti data ditemukan. Oke, jadi nanti di sini kita tinggal menampilkan. Oke, di output. Nah, sekarang kita tinggal data ditemukan pada indeks. Oke, nah kita gabung dengan variabel indeks. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ditemukan pada indeks. Oke. Nah, selanjutnya kita tampilkan ISBN gabung daftar ISBN kemudian indeks, ini kita tampilkan, kemudian kemudian judul daftar judul indeks oke. Nah, ini akan menampilkan buku kalau ditemukan. Nah, kalau kemudian sudah ditemukan, maka harusnya ini keluar ya. Ini kan masuk ke sini, kemudian tambah indeks keluar. Bagaimana supaya perulangan ini, misalkan data itu ditemukan di indeks pertama, maka kan seharusnya pencarian sudah tidak dilanjutkan lagi, tidak perlu lagi ada perulangan untuk mencari berikutnya. Nah, untuk menyiasati hal itu, nah di sini kita bisa menyamakan indeks ini dengan jumlah buku sehingga perulangannya akan berhenti. Nah, di sini kita bisa menambahkan operasi. Nah, kalau di kode program nanti kita bisa melakukan operasi break. Jadi kita indeks itu sama dengan jumlah buku. Oke. Nah, setelah itu ditambah lagi sini, maka perulangan itu akan berhenti. Oke, ini sampai sini kita sudah selesai mengimplementasikan kurang lebih seperti ini ya, menuju ke opsi mencari ISBN. Oke, coba kita run. Oke, input buku, masukkan ISBN 123, judul bukunya misalnya matematika. Oke, kita input lagi 345 fisika. Oke, sekarang tampilkan. Nah, kita punya 2. Nah, sekarang kita akan mencari dengan ISBN 345. Menu yang ketiga. Nah, masukkan ISBN 345. Nah, ya, jadi ini harus kita inisialisasi. Oke, kita stop dulu. Nah, indeks harus diinisialisasi.
Oke, ini indeks belum diinisialisasi, ini cuma dideklarasikan. Oke, kita inisialisasi di sini. Kita declare. Sorry, ini harusnya bukan declare tapi assign. Oke, ini indeks sama dengan 0. Oke, sehingga dia akan mengulang di sini. Oke, kita run kembali. 1, 3, 1, kita 3, 4, 5, 3, dan kita jadikan 3, 9. Oke, dan tampilkan kita punya 3. Sekarang kita cari 3, 4, 5, 3, cari 3, 4, 5. Oke, data ditemukan pada indeks ke-1. Ya, ini indeks ke-1. Ini indeks 0, 1. 1 ISBN 345 judul fisika. Oke, kita cari lagi, misalkan cari indeks yang tidak ada ya. Nah, tidak ditemukan ya. Oke, nah sekarang kita tinggal menampilkan keterangan tidak ditemukan. Oke. Nah, kalau misalkan ini bagaimana menambahkan kalau misalnya data tidak ditemukan, itu kita bisa menambahkan di sini. Kita menambahkan sebuah variabel di sini. Jika dia ditemukan, maka dia akan diberikan keterangan ditemukan. Oke, tinggal kita berikan di sini ditemukan sama dengan true. Oke. Nah, ditemukan ini harus dideklarasikan. Oke, kita deklarasikan dulu di sini. Ditemukan ini boolean, kemudian ini. Nah, sekarang kita harus inisialisasi supaya tidak terjadi error. Nah, ditemukan ini awalnya kita deklarasikan menyatakan false ya. Nah, kalau ditemukan maka dia akan diberikan true. Nah, sekarang kalau ditemukan maka akan ke sini ya. Nah, maka kita yang harus kita periksa, kalau misalkan data ini tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Nah, sehingga di sini kita buat if. Di sini if ditemukan tidak sama dengan true, maka di sini kita output data ISBN. Sekarang kita gabung ISBN. Nah, selanjutnya tidak ditemukan. Oke. Di sini kita selesai mengimplementasikan pencarian data. Oke, sekarang coba kita tes. Kita bisa langsung mencari buku. Cari. Oke, pasti di sini tidak ditemukan karena data belum ada. Nah, sini data ISBN tidak ditemukan. Oke, selesai untuk menu yang ke-3. Nah, sekarang kita ke-4, ya kelima sudah diimplementasikan. Ini yang terakhir, yaitu menghapus buku dari daftar. Oke, nah proses untuk menghapus itu sama saja dengan proses mirip ya, bukan sama ya, mirip. Jadi kita harus pertama mencari dulu data, setelah cari ketemu baru dihapus. Nah, kalau di sini prosesnya adalah ditemukan terus ditampilkan. Nah, kalau di sini diganti ya, bukan ditampilkan tapi dihapus. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, kita deklarasikan dulu boolean ini bukan ditemukan tapi kemudian kita ganti menjadi
declare dihapus. Ya, kalau data dihapus, maka dia akan menampilkan data hapus. Nah, kemudian kita inisialisasi dihapus, kita kasih false karena belum dihapus. Oke, sekarang ini juga ISBN. Nah, ISBN ini dengan indeks itu kita sudah deklarasikan. Nah, coba kita deklarasikan. Sebetulnya bisa sekali, ini sudah double deklarasinya kalau deklarasikan dari di sini. Indeks dengan ISBN dengan indeks. Tapi bisa kita coba. Nah, bisa juga kita deklarasikan dia di atas sini. Ini kita ambil, cut, kemudian kita deklarasikan di sini supaya kita cukup sekali mendeklarasikan. Nah, ini integernya ISBN, indeks juga sama-sama dipakai di sini. Oke, nah sekarang ditemukan. Nah, kemudian ini juga indeks supaya tidak double di sini bisa kita cut. Kemudian kita pindahkan di sini indeks inisialisasi. Oke, nah sudah. Sekarang output ISBN. Sekarang output sama masukkan ISBN. Nah, sekarang kita ini sama input ISBN. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan seperti ini, while, bisa juga do while. Nah, tapi kita sudah memenuhi tentuan tadi. Ini sudah tentuan perulangan looping dari 3 bentuk ini sudah dipenuhi semuanya. Oke. Nah, sekarang kita pakai while. Setelah itu sama, kita pakai yang ini sama indeks lebih kecil daripada jumlah buku. Oke. Nah, sekarang percabangannya, jika kemudian daftar sama dengan indeks, kita bisa sebetulnya menyalin ini ya, copy kemudian paste dari sini. Ya kan, kita akan lakukan saja secara ini satu persatu supaya lebih jelas. Ya, jadi jika daftar ISBN indeks sama dengan ISBN yang kita input, nah, maka kondisinya kita akan hapus. Ya. Jadi kita bisa menggunakan output yang ini. Ya, jadi kita bisa di keterangan output, nah, kita menampilkan. Oke, kita copy saja ini. Oke, sudah. Tapi kita edit di sini. Data ini bukan ditemukan, dihapus. Ya, karena ini akan kita hapus pada indeks. Oke. Nah, setelah itu kita akan hapus. Ini kita tampilkan, lalu kemudian kita lakukan operasi penghapusan. Oke. Sebelum kesini kita pastikan dulu ini indeksnya dinaikkan, ini kita tambahkan indeks ya, supaya ada kondisi perulangan berhenti. Oke, nah sekarang setelah itu kita bisa hapus. Kita hapus, operasi hapusnya bisa ya, di sini kita akan daftar ISBN menghapusnya. Nah, yang indeks itu sama dengan 0, kita jadikan 0. Nah, kemudian daftar judul yang indeks kita jadikan dia 0.
karena terhapus. Nah, hanya saja nanti masalahnya ketika ini dihapus pada data yang di tengah, maka data di tengah itu akan menjadi kosong. Nah, nanti sebetulnya ada cara bagaimana menyusun kembali data itu. Cuma di sini akan menjadi flowchart kita akan menjadi lebih kompleks. Nanti kita akan mengimplementasikan caranya pada saat implementasi program. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah dihapus, berarti dihapus ini harus dijadikan true ya. Harus dijadikan true. Sekarang dihapus itu sama dengan true. Oke, nah sekarang sama dengan ini. Jika dia ini, maka data tidak ditemukan. Oke, kita copy saja ini. Nah, kemudian kita paste di sini, yang perulangan. Ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini bukan ditemukan, tapi variabelnya bukan ditemukan, tapi dihapus. Tidak sama dengan true. Jika dihapus tidak sama dengan true. Jika tidak sama, berarti tidak ditemukan ya. Nah, tidak ditemukan. Jadi sama. Jadi kalau tidak ditemukan berarti tidak mungkin dihapus. Oke. Dari sini kita sudah mengimplementasikan flowchart kita untuk penyelesaian program. Ini kita run. Oke, kita bisa langsung menghapus ini dan tentu pasti tidak ditemukan karena belum ada data. Misalnya ya, data tidak ditemukan. Oke, coba kita tampilkan ini belum ada daftar. Sekarang kita coba input 1, 2, 3. Nah, kemudian kita input lagi 4, 5, 6 kimia. Kemudian kita input lagi 8, 9, 0. Oke, sekarang kita tampilkan kita punya 3 buku. Oke, ya, kita akan hapus 890 4 890 ya, data dihapus pada indeks kedua 890 juga bisa. Oke, coba kita tampilkan, harusnya data ini sudah terhapus. Oke, nah, jadi data ini sudah terhapus, tapi ini yang ketiga itu datanya ada tapi 0, jadi 0 dan jumlahnya kemudian tidak ada, kosong. Nah, sekarang apa ya, harusnya ini kemudian hilang. Nah, bagaimana caranya kita hilangkan? Itu harus dijadikan jumlah bukunya harus diturunkan ya. Tapi sekali lagi kalau seperti itu kita tetap harus menata ulang data array kita. Di sini kita harus menata ulang karena kalau tidak misalnya ini terhapus berarti yang di tengah ini akan kosong. Nah, nanti penata ulang itu akan kita implementasikan di kode program supaya gambar flowchart kita tidak menjadi sangat kompleks. Oke. Nah kurang lebih begini gambar akhir dari flowchart yang kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita simpan ini, akhirnya kita simpan. Misalnya soal Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan program ini dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Kita mulai. Nah, file. Kemudian kita save. Oke, sekarang karena kita akan menggunakan string, kita string, kemudian
sekarang kita kembali ke sini. Kita bisa menggunakan flowchart kita sebagai panduan untuk mengerjakan program. Nah, kita deklarasikan daftar ISBN dengan daftar judul. Nah, kita deklarasikan sini sebagai variabel global. Kita buat dulu mainnya. Ini kita deklarasikan sebagai variabel global. Nah, ini kita kasih keterangan deklarasi variabel global. Oke, selanjutnya kita deklarasiin T daftar ISBN index. Oke, kita jadikan dia fix 10, kemudian string daftar judul juga 10. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah sampai di bagian ini. Oke, nah selanjutnya kita bisa membuat variabelnya nanti. Ini unsur kita deklarasikan integer pilihan, jumlah buku, kemudian keluar, jumlah buku diinisialisasi dan seterusnya. Nanti kita ini. Nah, sekarang kita ke menu, menampilkan dulu menu yang pertama. Tampil menu. Nah, sekarang kita akan tampil menu. Ingat, itu dibuat dalam prosedur. Di sini juga kita akan buat prosedur sehingga kita ini deklarasi prosedur atau fungsi. Sekarang kita deklarasikan prosedur void karena tanda tidak ada, tampil menu. Oke, nah sekarang kita tinggal implementasikan. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan menampilkan cout program kita Oke, nah sekarang kita menampilkan menu pilihan menu program. Oke. Nah, kemudian nomor 1 itu adalah input buku. Kita berikan 5. Oke, yang kedua tampilkan daftar buku. Yang ketiga adalah cari buku dengan ISBN. Kemudian yang keempat itu hapus buku dari daftar. Kemudian yang kelima itu program. Oke, nah selanjutnya kita silahkan masukkan pilihan Anda 1 sampai 5. Oke, ini 2 kali. Oke, ini kita save. Nah, kita sudah selesai dengan prosedur. Nah, sekarang kita tinggal
menampilkannya di sini. Nah, perhatikan di sini di flowchart kita menampilkan ini dalam bentuk ini dalam bentuk perulangan do. Ya, ini perulangan do while. Nah, sekarang kita ke sini, kita buat perulangan do. Nah, kemudian sini while. Nah, sekarang while di sinilah kita akan mendeklarasikan variabel untuk exitnya. Nah, di sini kita akan, kalau ini variabel global, di sini kita akan mendeklarasikan variabel lokal. Nah, sekarang kita deklarasikan keluar sama dengan ini nama variabel di sini. Nah, ini keluar untuk operasi keluar program. Nah, keluar, oh ya, kita ini kita inisialisasi langsung false. Nah, while keluar tidak sama dengan true. Oke. Nah, kalau tidak sama dengan true, baru kita tampilkan tampil menu. Oke. Nah, sekarang di tampil menu, ketika di sini kita akan ini menginput pilihan. Jadi ada pilihan, integer pilihan. Ya, 1, 2, dan 3, 5, seterusnya. Sekarang kita deklarasikan int pilihan. Oke. Nah, di sini kita akan, setelah tampil menu, kita akan input jin pilihan. Oke. Nah, seperti ini kita sudah menampilkan menu secara berulang-ulang. Oke, kita bisa save dulu, kemudian kita run. Oke, ada error. Tampil menu tidak dideklarasikan. Nah, ini kemudian deklarasi tampil menu. Oke, coba kita deklarasikan ini. Ini harus sama namanya. Ya, pastikan sama, kemudian sama. Oke, coba run. Ini harus titik koma. Nah, oke. Nah, ini sudah jalan. Dia menu program 1, 2, 3. Oke, saya input 1. Nah, itu akan berulang lagi 2. Ya, intinya akan berulang karena kita sudah membuatnya dalam looping. Oke. Ini, nah, selanjutnya adalah kita ke sini. Ini kita buat menu, kita buat pilihan. Kalau dia memilih menu 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia ada percambangan. Oke, kita langsung buat di sini pilihan. Sekarang, nah, di sini kita buat logika struktur dengan menggunakan switch. Oke. Kita gunakan switch di sini supaya ketentuan terpenuhi. Sini pilihan. Nah, kalau pilihannya 1, case 1, kita kalau pilihan 1 segmennya di atas,
Kemudian kalau pilihannya kita buat 5, tiga, 4, oke, dari ini case. Kalau case 1 ini, terus case 2, pilihan 2, 3, kemudian case atau pilihan keempat. Nah, ini pilihan ke-5. Ini kalau pilihan ke-5 akan exit. Nah, selanjutnya kita butuh default. Kalau default itu berarti pilihannya tidak sesuai dengan yang dimiliki. Ini kita kasih keterangan sama dengan ini. Kalau pilihannya di luar dari ketentuan, maka dia pilihan tidak sesuai dengan di sini kita tambahkan pilihan tidak sesuai dengan oke, selanjutnya kita ini oke. Nah, di sini kita akan implementasikan yang pertama. Kalau case-nya sama dengan 5, maka dia akan keluar. Nah, kita akan state keluar sama dengan true. Oke. Nah, kalau misalnya dia keluar, maka dia akan ke sini, keluar dari ini, maka keluar dari perulangan. Dia akan keluar dari perulangan sini, keluar di sini, maka dia akan program berakhir. Kita tampilkan di sini sekali lagi di luar ini. Nah, program berakhir. Cout program berakhir. Oke. Nah, sekarang kita bisa tes. Kalau kita masukkan pilihan 8, pilihan tidak sesuai dengan menu. Kalau kita masukkan pilihan 1, itu begini ini. Oke, sekarang kalau kita pilih pilihan 5 keluar, maka program akan berakhir. Oke. Nah, kita bisa membuatnya menarik itu dengan menambahkan misalkan clear screen, operasi klik in dengan pause. Oke, coba kita tambahkan. Di sini sebelum kita tampil menu, kita lakukan di sini operasi sistem. Kalau menggunakan Windows itu bisa pakai pause. Setelah kita pause, kita bisa langsung tampilkan sistem. Ini hanya untuk interaktif, tidak wajib ada ya. Tidak harus ada. Silahkan. Oke, kita pilih. Misalnya pilih nomor 1. Nah, maka dia akan begini. Kita lanjut. Kemudian pilih 9. Pilihan tidak sesuai dengan menu. Lanjut. Diulangi, jadi dia akan selalu clear screen. Oke, 5 program lain. Oke, jadi kita sudah mengimplementasikan pilihan yang 5. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan pilihan 1, yaitu input buku. Kita kasih keterangan input buku. Nah, pilihan kedua itu adalah tampil buku. Pilihan ketiga itu adalah cari buku. Pilihan keempat itu adalah hapus buku. Pilihan kelima adalah exit program. Oke, ini hanya komentar, jadi tidak masalah di sini. Nah, sekarang untuk input. Nah, inputnya di sini kita menggunakan, kembali di sini, kita menggunakan dua fungsi, yaitu input ISBN dan input judul. Ini kita akan juga mengimplementasikan. Jadi pertama kita harus mendeklarasikan dulu prosedur atau fungsinya. Jadi karena ISBN-nya fungsinya adalah
integer, berarti kita deklarasikan integer input ISBN. Kemudian ini. Nah, setelah itu kita implementasikan. Kita implementasikan di sini, bisa di bawah, bisa di atas. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel lokal int ISBN. Oke, kemudian cout masukkan ISBN. Nah, misalnya cin sama dengan ISBN. Setelah itu return ISBN. Oke, kita sudah berhasil mengimplementasikan fungsi untuk ISBN, input ISBN. Nah, sekarang selanjutnya kita implementasikan untuk judul, karena dia string, kita tipe kembaliannya string. Judul nah, sekarang kita di batasnya ini kita pakai string input judul. Oke, nah sama seperti tadi kita deklarasikan variabel lokal string. Nah, ini deklarasi variabel lokal judul, kemudian sama cout masukkan judul, kemudian cin judul. Oke, kemudian return. Dan judul. Oke, selanjutnya kita tinggal menggunakan ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa untuk input data kita membutuhkan variabel ini. Kita membutuhkan variabel jumlah buku, ya, sehingga nanti kita bisa mengupdate jumlah buku di sini. Pada saat ini sudah diinput, kita bisa update. Oke, karena itu kita harus deklarasikan. Nah, kita bisa mendeklarasikan jumlah buku ini sebagai variabel global. Nah, kita bisa juga mengimplementasikan sebagai variabel lokal. Kita akan mengimplementasikan sebagai variabel lokal. Jadi jumlah. Oke, kita implementasikan variabel lokal jumlah buku. Oke, selanjutnya kita inisialisasi. Ini jumlah buku itu sama dengan 0 karena belum ada. Nah, selanjutnya di inputnya ini, input buku, kita tinggal daftar ISBN indeks ke jumlah buku, yaitu indeks ke 0 masuk aklamasi 0, itu kita ambil dari input ISBN. Selanjutnya daftar judul indeks ke jumlah buku, itu kita ambil dari input judul. Nah, selanjutnya jumlah buku itu plus. Itu sama dengan jumlah buku ditambah 1 ya. Jumlah buku sama dengan jumlah buku tambah 1, sama inflasi plus. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa uji coba. Kita uji coba. Oke, misalkan 1 ISBN 123. Saya masukkan judul. Nah, sembarangnya. Masukkan lagi ISBN, masukkan judul. Oke, berhasil. Cuma misalnya kita belum bisa menampilkan. Oke, kita keluar dulu. Sekarang kita implementasikan untuk menampilkan buku. Nah, untuk menampilkan buku, kita buatnya dalam satu prosedur dengan parameter 3 parameter. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini tampil buku. Nah, ini prosedurnya. Sekarang kita tinggal implementasikan. Pertama kita deklarasikan dulu di sini. Deklarasi fungsi prosedur. Void tampil buku. Oke, tampil buku. Kita tidak membutuhkan. Ya, kita akan butuh parameternya. Jadi di sini nah,
kita akan gunakan nama variabel berbeda. Nah, ini kalau di sini kita gunakan nama variabelnya ini, nama parameternya ini daftar ISBN, daftar judul. Nah, ini tidak harus sama dengan yang kita deklarasikan, karena kita deklarasikan di awal sini ini daftar ISBN, daftar judul. Nah, karena ini yang kita pakai cuma parameter, dan parameter itu tidak mesti sama dengan argumen yang harus dikirimkan, dan variabel argumen yang harus dikirimkan, maka kita bisa menggunakan nama lain. Oke, ini untuk contoh praktiknya saja saya akan menggunakan nama lain. Jadi sini int ISBN list, saya pakai list, kemudian 10 ya. Nah, kemudian di sini saya pakai string judul list. Oke, coba kita kasih 10 ya. Oke, x10 atau bisa juga tidak. Nanti kita tes. Oke, sekarang ini total buku. Nah, kalau ini kan jumlah buku ya. Jumlah buku nama variabelnya di sini, supaya berbeda kita kasih total buku. Nah, jumlahnya ya sama. Oke, nah ini sudah kita deklarasikan prosedurnya dengan 3 parameter, tinggal kita implementasikan. Implementasinya bisa di sini. Nah, ini kita supaya tidak terlalu scroll. Oke. Nah, tampilkan. Nah, sekarang untuk menampilkan kita bisa menggunakan perulangan for. For itu kita membutuhkan indeks. Indeks itu bisa kita tuliskan indeks. Nah, bisa juga singkatnya i saja. Indeks itu kita beri. Oke. Kita perlu diinisialisasi, kita gunakan for. Ya, kita contohnya di sini menggunakan tampil buku. Ya, dia menggunakan for, karena kita akan menggunakan for juga di sini. Jadi for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada ini total buku, kemudian i plus plus. Ini akan kita tampilkan. Oke. Nah, sekarang tinggal menampilkan. Ini kita kasih keterangan cout berikut daftar buku. Dan lainnya kita sudah. Nah, sekarang cout kita tinggal tambahkan ISBN. Kalau kita kasih nama nomor, ISBN ini di ISBN list, ISBN list indeks ke i. Kita pakai ini, kemudian berikutnya cout judul list indeks ke i and. Nah, sekali lagi ini hanya nama variabel, bisa kita indeks. Kalau tadi di flowchart kita gunakan indeks, ini untuk kita variasikan supaya kita tahu prakteknya yang lain. Nah, kita pakai 2 pembatas ya. Nah, kemudian ini kita kasih nomor. Nah, tampilannya bagus, kita kasih ini i plus 1.
Oke, ini sekarang sudah tampil buku. Sekarang kita tinggal di sini memanggil tampil buku. Tampil buku. Nah, sekarang ISBN list, ISBN ini daftar ya, daftar ISBN. Kemudian di sini daftar judul kita kirim sebagai argumen. Kemudian jumlah buku akan diterima oleh total. Oke, sudah. Oke, di sini ada error. Report out. Oke, berarti di sini harus ada titik. Oke, nah sekarang kita pilih satu, ISBN 123. Kita input 345 judul. Kemudian 1, kita input lagi 678. Judulnya oke. Nah, sekarang kita tampilkan ke daftar buku 1 ISBN-nya, 2, 3. Ini sudah ada daftar menunya berhasil. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan dua menu ya fitur. Tinggal yang dua ini. Yang dua itu cari dan hapus. Oke. Nah, sebelumnya kita ke situ, kita review dulu di sini. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan ini. Variabel global lokal juga sudah, array data sudah, penggunaan if dengan switch itu juga sudah kita implementasikan. Di sini ada if-nya belum ya. If itu nanti pada saat kita cari pencarian ya. Nah, sekarang for sudah, do while sudah, tinggal while. Jadi if dengan while nanti di proses pencarian. Ini sudah, prosedur ini dengan minimal 2 parameter juga sudah. Ini sudah. Jadi praktis yang belum adalah ini dengan while dan if. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Sekarang ke fungsi pencarian. Nah, di sini untuk pencarian, di sini di implementasi ini kita tidak mengimplementasikannya dengan menggunakan prosedur atau fungsi ya. Kita langsung mengimplementasikannya di sini, menuliskannya di sini. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikannya dengan menggunakan prosedur supaya lebih simple ya. Jadi program utama kita itu tidak terlalu ribet kodenya, tidak terlalu kompleks kodenya. Tinggal kita di sini menampilkan. Oke, nah sini tinggal kita implementasikan pencarian lalu menampilkan. Void itu adalah cari buku. Nah, dalam mencari buku kita akan mencarinya menggunakan variabel int isd. Oke, kita akan mencari dan menampilkan, dan kita hanya perlu mengirim ini. Dan ini kita akan tetap mengakses ini dan tidak perlu dikirim. Kenapa? Karena ini variabel global sehingga bisa diakses di dalam prosedur ini. Nanti kita perlihatkan. Oke, jadi void cari buku. Oke. Oke, di sini kita akan menggunakan while. Pertama kita deklarasikan indeks int i sama dengan 0. Nah, sekarang while ini kita implementasikan. While i lebih kecil dari, nah ini karena variabel jumlah buku ini
jumlah buku ini di variabel lokal, maka ini tidak bisa diakses. Harusnya bisa diakses. Nah, karena itu kita harus kirim ya di ISBN. Selain ISBN, ini kita juga kirim int total buku. Sekarang ini total buku. Jadi nanti di sini lebih kecil dari total. Jangan lupa naikkan i plus supaya ada kondisi berarti. Sekarang kondisinya if daftar ISBN indeks ke i itu sama dengan ISBN, maka kita sudah menemukannya. Di cout, cout data ditemukan pada indeks ke i yaitu data ke i plus cout. Sekarang tinggal tampilkan ISBN. Jadi daftar ISBN indeks ke i judul daftar judul indeks ke i. Nah, sekarang kalau kita beri keterangan kalau ditemukan akan ditampilkan ditemukan, kalau tidak ya tidak akan ditampilkan ditemukan. Kita deklarasikan bool ditemukan sama dengan false. Nah, sekarang kalau ditemukan kita harus jadikan dia ditemukan sama dengan true. Nah, sekarang di bagian bawah setelah ini operasi pencarian kita periksa if ditemukan, if tidak sama dengan ditemukan, jika tidak ditemukan maka keterangan data tidak ditemukan. Oke, nah ini kita harus kasihkan data ISBN. Nah, sekarang ini kita tampilkan ISBN tidak ditemukan. Oke, nah sekarang kita tinggal kembali ke sini pencari. Nah, jangan lupa kita deklarasikan di sini di bagian bawah, di bagian sini untuk ISBN-nya int ISBN. Sekarang kita tinggal memanggil di sini cari buku. Sekarang cout, masukkan ISBN, cin ISBN. Sekarang cari buku ISBN, kemudian jumlah buku. Nah,
sekarang kita lihat errornya. Nah, di sini cout SBN harusnya ada ini. Oke, sekarang satu input 1 2 3 kirinya, kemudian input lagi 45, kemudian matematika. Oke, nah sekarang kita program tampil, kita punya 2. Sekarang program cari nomor 3. Sekarang masukkan 1 2 3. Ya, data ditemukan pada indeks ke 0, yaitu data ke 1, judul ISBN 1, judul ini. Oke, demikian kita sudah mengimplementasikan menu pencarian. Sekarang kita ke yang terakhir, yaitu fitur penghapusan buku. Oke, kita akan lanjut di video